Halo bikers, jumpa lagi di Java Motorland. Kali ini kita akan melakukan perawatan puli sekunder CVT Motormatic Yamaha Mio Sporty. Tapi pada dasarnya sama dengan matic-matic yang lainnya. Untuk perawatan CVT Motormatic biasanya saya lakukan setiap 10.000 km untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Java Motorland. Oke. Untuk puli sekunder CVT Motormatic ini sudah saya lepas. Nanti untuk cara melepas dari bak CVT untuk puli sekunder dan primer mungkin nanti akan ada video terpisah juga, karena biar step-stepnya lebih dipahami oleh teman-teman, utamanya yang masih awam tentang CVT Motormatic. Perawatan yang dilakukan di sini seputar bagian yang bergerak, terutama di bagian bearing. Ini bearing keroncong atau biasa juga disebut roller bearing, dan di sini ada ball bearing atau bearing yang dengan bantalan pelor bulat. Selain itu juga di sini ada bagian yang slide atau pergesekan seperti ini. Di bagian dalam di sini ada pin juga penahan antara puli yang tetap dan puli yang bergerak. Di sini juga akan dilakukan pelumasan dengan menggunakan grease atau fat atau gemuk seperti itu. Oke, kita akan buka. Di sini peralatan bantu yang saya gunakan adalah kunci 3941. Tapi untuk Mio Sporty kita gunakan yang ukuran 39 seperti ini, dan kita juga gunakan palu untuk memukul kunci biar lebih mudah untuk membukanya. Sedangkan untuk pelumasannya saya menggunakan grease Top One high temperature grease synthetic lithium complex. Kelebihannya apa grease ini? Bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya. Di situ ada tes panas untuk grease Top One ini. Oke, langsung kita buka saja. Untuk buka, kita bisa karena di sini ada per, jadi kita tahan seperti ini. Setelah terputar, kita tekan menggunakan kaki. Seharusnya menggunakan special tool, tapi di sini karena saya tidak punya special tool, maka di sini saya menggunakan tangan dan kaki untuk menekan pernya, untuk melepas murnya. Hati-hati saat menekan, untuk kiri dan kanan harus imbang dan segera lepaskan mur. Dan saat melepaskan plat dudukan kampas ganda ini harus bersamaan, karena
Kalau tidak bersamaan bisa merusak ulir yang ada di puli. Oke, seperti ini. Kita tekan, kita langsung lepas pelan-pelan seperti ini. Oke, kita lepas. Ini pernya. Dan di sini saya sudah menggunakan ganjal pelor ya. Oh ya, jadi kenapa saat melepas ini harus bersamaan? Karena kalau miring seperti ini, dia akan merusak ulir yang ada di puli ini. Jadi harus bersamaan seperti ini. Jadi harus ditekan rata. Karena di sini ada ulir. Jika ulir ini rusak, maka mur tidak akan kencang sempurna, sehingga akan menimbulkan potensi mur bisa lepas dengan sendirinya, atau bahkan tidak bisa dipasang karena slack seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buka bagian dari collar seal ini, karena kita harus melakukan grease di area bagian dalam collar seal. Di sini untuk ganjal pelornya, saya coba akan dulu. Untuk membuka collar seal ini, kita tinggal tarik. Kadang kita agak susah mengeluarkan collar seal jika memang sudah berkarat atau terdapat kotoran. Kita sebenarnya bisa menggunakan dua obeng min dan kita congkel seperti ini. Tentunya bukan obeng yang kecil, tapi obeng yang seukuran seperti ini, yang ukurannya lebih kecil sehingga lebih mudah masuk ke celah. Jadi tinggal kita angkat seperti ini. Karena ini sering dilakukan perawatan, jadi untuk membukanya tidak terlalu susah, tinggal kita putar seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini juga ada dua seal ya, yang berupa o-ring. Di sini untuk mencegah agar grease yang ada di alur ini tidak keluar. Jadi pastikan o-ring ini juga tidak rusak, sobek, keras, atau ada alur ya, sehingga dia tidak bisa melakukan seal sempurna dalam collar seperti itu. Dan di sini ada 3 pin. Jadi cara kerja CVT seperti ini. Jika di sini ada 3 pin yang harus kita lumasi. Sedangkan untuk cara kerja CVT, jika puli ini tertekan V-belt, maka dia akan bergeser seperti ini. Jadi puli ini yang bergerak, ini puli ini tetap seperti itu. Dan biasanya untuk mendapatkan akselerasi di balap atau di teman-teman yang melakukan modifikasi harian, biasanya per ini diganti lebih keras. Tapi dengan metode sekarang banyak yang menggunakan cara dengan melakukan pengganjalan pelor, sehingga pergerakannya ini bisa lebih smooth atau lebih halus ya, halus dan lancar. Dan
akselerasi juga lebih bagus karena puli akan lebih tertekan, tapi tidak sekeras jika kita menggunakan per racing. Jadi kita cukup menggunakan per standar. Oke. Di sini juga ada seal yang mencegah grease yang di dalam ini keluar. Di bagian sebelah sini juga ada seal untuk mencegah grease biar tidak keluar, karena kalau seal ini bocor, maka grease akan keluar lewat jalur tengah ini dan membasahi permukaan puli bagian dalam. Ini yang akan menyebabkan motor jadi slip. Termasuk untuk seal sebelah sini, biasanya kalau ini bocor juga akan mengenai kampas ganda dari kopling CVT-nya, sehingga akan terjadi slip. Cek juga tidak ada kerusakan dari seal yang bagian sini. Pastikan tidak ada robek atau bocor. Selanjutnya kita akan mengeluarkan pin. Kita butuh bantuan tang lancip seperti ini. Kita tarik seperti ini. Kita tarik. Kita tarik seperti ini. Oke. Setelah pin keluar, kita bisa tarik terlepas seperti ini, dan kita lakukan pengecekan untuk seal bagian dalam apakah terjadi kerusakan atau tidak. Jangan sampai seal pecah, keras, atau bocor. Seal aman dan permukaan juga masih oke. Mungkin ini aus karena pemakaian saja. Sini juga pastikan tidak beralur, tidak mengalami kausan, karena kalau sudah aus maka belt tidak akan menempel sempurna pada dua permukaan puli seperti ini, jadi agak miring. Ini akan terjadi gejala slip dan terdapat bunyi juga. Oke, setelah itu kita akan lanjutkan dengan pembersihan sisa grease lama. Di sini saya biasa menggunakan tisu. Saat pembersihan jangan sampai grease mengenai permukaan dari puli yang bagian dalam seperti ini, karena akan menimbulkan slip nanti. Tapi jika sudah terlanjur, maka bisa menggunakan karburator cleaner untuk membersihkan sisa-sisa grease dengan cara menyemprot ke bagian permukaan sini dan tisu, kemudian dibersihkan. Tapi sebisa mungkin kita minimalkan agar grease tidak. Oke, kita bersihkan sisa grease lama. Kita bersihkan bagian grease di collar seal, kemudian grease di bagian puli yang bergerak. Bersihkan sealnya. Kita bersihkan sisa-sisa grease lama di bagian dalam.
Oke, setelah bersih kita nanti akan lakukan grease ulang, termasuk di bagian bearing keroncong atau roller bearing. Kita juga bersihkan grease lamanya. Saya lebih suka menggunakan benar-benar grease baru ya. Grease lama benar-benar saya bersihkan agar pelumasannya lebih maksimal. Oke, sudah bersih. Selanjutnya kita akan lakukan grease pada seluruh bagian ini. Setelah kita bersihkan, kita kemudian akan lakukan greasing. Yang pertama kita lakukan greasing adalah di bagian bearing seperti ini. Kita ratakan sambil kita putar-putar untuk roller bearingnya biar merata masuk ke celah-celah seperti ini. Kita juga bisa ratakan di celah-celah seperti ini agar celah ini tertutup, tidak ada debu masuk, sehingga nanti saat kita penggantian bearing juga lebih mudah, tidak ada karat. Tapi nanti kita akan bersihkan dengan tisu untuk bagian luarnya seperti ini, sampai benar-benar grease mengisi ke celah-celah roller bearing sambil kita putar. Sambil kita tekan dan kita putar seperti ini. Kita ratakan lagi seperti ini. Sedikit lagi. Kita ratakan. Oke, tanda jika bearing sudah terlumasi dengan grease sempurna itu kalau diputar tidak langsung lancar, agak ada hambatan, artinya grease sudah mengisi celah-celah bearing. Oke. Kita bersihkan pada bagian luarnya seperti ini. Oke, bersih. Selanjutnya kita lakukan greasing di bagian dalam puli yang bergerak. Di sini ada celah di bagian dalam. Celah ini yang akan kita isi dengan grease. Jadi grease tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Kita ratakan seperti ini. Dan nanti bagian tengah kita akan isi dengan grease. Kita ratakan dulu. Saat menggunakan mengoleskan grease juga sudah mungkin kena seal. Nanti saat puli tetapnya dimasukkan tinggal lebih mudah dan tidak merusak seal. Demikian juga yang sebelah sini. Oke, jika seluruh permukaan sudah terlumasi dengan grease, di bagian tengah ini kita akan isi dengan grease karena di sini ada alur.
Oke, kita isi seperti ini, secukupnya saja, tidak terlalu banyak, seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya bersihkan di permukaan pinggir seal dengan tisu seperti ini, bagian ini juga. Oke, selanjutnya kita akan pasang. Oh ya, sebelum pasang kita juga oleskan secara merata, tidak perlu banyak, yang penting lembab, untuk bagian as puli tengahnya seperti ini, untuk mempermudah asnya masuk ke dalam seal seperti ini. Kemudian untuk tempat pen kita kasih grease seperti ini. Oke, satunya secukupnya saja. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan pasang pelan-pelan. Sini masih ada sisa grease, kita coba akan bersihkan seperti ini. Bersihkan agar grease tidak luber. Oke, cukup. Kita pasang, kita putar sampai dengan lubang pin. Selanjutnya kita akan pasang pin seperti ini. Di sini ada garis pada pin, seperti ini. Kita coba usahakan garis ini tidak mengenai bagian dari pinggir pulinya. Oke, kita tekan seperti ini. Untuk pemasangannya, bagian yang kecil di bawah seperti ini, bagian atas lebih besar dan bagian bawah lebih kecil. Oke, kita pasang. Ini kita pasang, kita tekan sampai dengan ini rata atau lebih rendah dibandingkan alur. Setelah itu kita lumasi lagi di bagian celah ini, secukupnya saja, tidak perlu terlalu banyak. Seperti ini, sampai alur semuanya terlumasi. Sebelah sini kita isi. Dan kita ratakan seperti ini sampai mengenai seal, sehingga nanti collar seal dipasang lebih mudah.
seperti ini, bagian bawah seperti ini. Kita coba tes fungsinya dulu. Oke, seperti ini. Nah, di sini terdapat kelebihan grease. Nanti kita bisa bersihkan. Oke. Oke. Kita coba akan ratakan biar tidak terlalu banyak, dan sisanya bisa kita buat untuk kolar seal seperti ini, biar nanti lebih mudah masuk di asnya dan tidak merusak o-ring yang ada di sebelah sini, dua ini. Dan kita juga ratakan, beri agak lembab di bagian sini dan bagian bawah, karena bertujuan untuk memudahkan saat melepas kolar seal, karena kolar seal tidak rata. Oke. Kita bersihkan bagian bawah. Kita bersihkan bagian atasnya. Selanjutnya kita pasang kolar seal. Satu masangan, pastikan rata penekanannya sehingga lebih mudah masuk. Oke, kita tes slidingnya. Oke, normal. Oke, selanjutnya kita akan pasang spring slider, per, dan kampas gandanya. Oke, kita akan pasang untuk pelornya. Sebelum kita pasang, kita buat lembab dengan menggunakan grease, biar nanti hambatan geseknya lebih kecil dan tidak mudah berkarat. Pasang seperti ini. Oke, kita akan persingkat saja. Oke, untuk pelor sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan pasang ring, spring, dan kampas gandanya. Pastikan bergerak bebas untuk spring slidernya, untuk ganjal pelornya. Oke, seperti ini kita tekan. Oh ya, untuk mur bagian yang agak lebih menyiku itu posisinya ada di bawah, sedangkan yang agak round atau agak terjamper ini posisi di atas. Oke, ini bagian yang lebih tajam di bawah. Kita tekan. Seperti ini. Rata. Masukkan. Oke. Selanjutnya kita gunakan kunci
39 dan kita tahan dan kita kencangkan dengan palu. Oke, kita kencangkan benar-benar ya, agar tidak lepas, seperti itu intinya. Oke, untuk review tentang grease ini bisa lihat video saya yang lainnya, termasuk untuk bearing seater. Informasi yang lebih lengkap bisa lihat video saya yang lainnya, termasuk cara penggantian kampas ganda dan analisa kerusakan kampas ganda CVT, bisa lihat video saya yang lainnya. Oke, jika suka silahkan di like, dan jika bermanfaat silahkan di share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari Java Motorland. Oh ya, setelah saya tambahkan lagi, setelah melakukan pembersihan sama greasing, kita gunakan karburator cleaner untuk membersihkan permukaan dari puli agar grease bisa hilang dan belt tidak slip. Oke, kita cek sudah lancar seperti ini, sampai benar-benar grease tidak ada. Gunakan karburator cleaner. Oke, cukup sekian. Salam dari Java Motorland.